Apakah mungkin meninggalnya Paus Fransiskus itu menggenapkan nubuatan atau ramalan yang berumur 1000 tahun lebih? Dan kalau benar ramalan itu, berarti kita habis ini akan menghadapi kiamat atau hari penghakiman. Kalian pasti tahu lah berita yang lagi hangat-hangat akhir-akhir ini, yaitu dengan meninggalnya Bapak Paus Fransiskus, kepala atau ketua gereja-gereja Katolik seluruh dunia di Vatikan. Pertama-tama kita mau mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya Paus Fransiskus. Dan semoga umat Katolik bisa bergabung dengan tenang. Tapi karena channel kita ini channel misteri, ya maka kita akan membahas teori-teori konspirasi seputar Paus Fransiskus dan meninggalnya beliau. Inilah Stripes After Dark. Oke, jadi ramalan itu berkata kalau Paus Fransiskus ini adalah paus terakhir di bumi ini. Karena setelah dia, ini akan ada kiamat guys. Ada buku yang namanya The Prophecy of the Popes. Itu karya Santo Malaki. Jadi orang yang mengarang ini bukan orang sembarangan ya. Dia adalah santo dari orang Katolik yang dia ini hidup di abad ke-12an. Jadi ceritanya Santo Malaki ini lagi berkunjung ke Roma. Karena dia bukan asli Roma, dia ke Roma. Nah setelah itu di Roma katanya dia itu mendapatkan penglihatan, mendapatkan visions. Dan dalam penglihatan itu seperti Tuhan itu memberikan dia penglihatan atau menunjukkan pada dia siapa paus-paus berikutnya. Dalam penglihatan dia itu atau mimpi dia itu dia cuma melihat 112 paus yang tersisa. Nah setelah 112 paus ini maka kiamat atau hari penghakiman itu akan datang. Nah dari 112 paus yang dia lihat dalam mimpinya itu, dia menulis 112 moto yang melambangkan karakteristik kejadian dan gaya memimpin dari setiap paus-paus yang akan menjadi paus ke depannya. Dan kalau hitungannya ini sesuai sama hitungannya dia, 112 paus sejak zaman Santo Malaki itu yang ke-112 atau yang terakhir yaitu Paus Fransiskus. Apa sih yang ditulis Santo Malaki tentang kepemimpinan Paus Fransiskus ini? Ditulis seperti ini guys. Dalam penganiayaan terakhir terhadap gereja Roma Suci akan duduk Petrus Sang Roma yang akan menggembalakan domba-dombanya di tengah banyak kesengsaraan. Petrus itu mereka berusaha mengonekkan gini. Karena Paus Fransiskus itu kan dia itu orang Argentina, lahir dari Argentina. Nah, tapi kalau kita selidiki papanya dia atau ayahnya dia itu adalah orang Itali atau orang keturunan Itali. Nah, maka dihubungkan kalau dia ini adalah orang Itali, berdarah Itali sehingga dia adalah Roman. Nah, kenapa namanya kan bukan Peter atau bukan Petrus? Karena semua paus sepanjang sejarah kepausan itu tidak ada yang berani mengambil nama Petrus. Jadi setiap paus ini setiap kali dia naik jabatan terpilih jadi paus, dia itu boleh mau memilih nama siapa yang dia mau pakai. Karena Petrus itu adalah paus pertama, the first pope yang merupakan murid dari Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya nggak ada yang merasa layak lah mengembalakan domba-domba di tengah banyak kesengsaraan. Kayak di zaman-zaman Pope Francis ini jadi paus, itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti COVID, terus setelah itu perang Ukraina Rusia, habis itu perang di Gaza dan lain-lain. Banyak sekali kekacauan yang terjadi dalam masa jabatan dia. Dan Paus Fransiskus ini juga salah satu paus yang berani mengakui dan mengutuk kebejatan romo-romo atau pendeta-pendeta di bawah gereja Katolik yang melakukan kekerasan seksual pada anak-anak. Nah, ada juga hal lain yang mendukung teori kenapa Paus Fransiskus adalah paus terakhir, yaitu ada namanya gereja Saint Peter Basilica atau Basilika Santo Petrus yang ada di Roma. Di dalam gereja itu terkenal dengan tembok-temboknya. Kalau kalian lihat itu di tembok-temboknya itu di atas-atasnya itu ada deretan foto-foto medali-medali dari paus. Setiap paus dari paus yang paling pertama Petrus sampai paus yang paling terakhir yaitu Paus Fransiskus. Nah, yang membuat merinding menurut orang-orang, di sebelah foto atau figura Paus Fransiskus itu hanya tersisa satu figura aja yang kosong. Nah, banyak orang yang cocokologi ya mengartikan, oh berarti kalau tinggal satu setelah
semua ini figura ini terisi, menurut legenda katanya kiamat itu akan datang. Tapi memang ada yang bilang, oh enggak, itu sebenarnya masih ada space kok, ada space tembok-tembok untuk menambahi figura-figura itu kalau figuranya habis. Ya namanya ini teori konspirasi ya guys, jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercaya langsung, tapi dijadikan renungan dan berpikir aja. Nah teori lain, ketika figura ini penuh dan setelah Paus Fransiskus sebagai the last pope ini meninggal, maka paus selanjutnya yang akan naik katanya itu adalah antikris itu sendiri. Sekali lagi ya, ini teori ya, bukan kebenaran. Paus setelah Paus Fransiskus ini katanya adalah menjadi paus yang akan melihat keruntuhan Vatikan dan akan munculnya agama baru dari Vatikan yang runtuh ini. Ada juga nih teori yang mengatakan kalau paus selanjutnya yang terpilih, dia itu akan menjadi dalam tanda kutip juru selamat. Dia akan menghentikan perang-perang seperti perang Ukraina atau perang di Timur Tengah, semuanya itu dia akan menghentikan semua perang itu. Oke, mungkin sampai situ aja cerita hari ini tentang teori-teori konspirasi dari Paus Fransiskus sebagai paus terakhir atau the last pope di bumi ini. Kalau kalian suka dengan episode-episode seperti ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe supaya channel kita bisa terus bertumbuh, berkembang, dan bisa upload video lebih banyak lagi buat kalian. Oke, see you next time di Stripes After Dark.